Pemirsa, hingga akhir perdagangan sesi pertama di Bursa Efek Indonesia siang ini, indeks harga saham gabungan terpantau mengalami penguatan. Sementara nilai tukar rupiah terpantau melemah tipis di pasar valuta asing. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mercy, bagaimana tren perdagangan saham hari ini, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Ade dan pemirsa, indeks harga saham gabungan memang masih mempertahankan penguatannya sebesar 1,7% saat sesi 1 penutupan perdagangan saham saat ini. Dan penguatan ini masih terjadi karena stimulus yang diberikan oleh Bank Sentral Tiongkok supaya pemulihan ekonomi di Tiongkok dapat terjadi lebih cepat lagi. Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah Tiongkok telah mendeklarasikan keberhasilannya untuk menghadapi pandemi COVID-19 di wilayah Tiongkok karena sudah tidak ada transmisi lokal atau sudah tidak ada penyebaran virus corona antara manusia ke manusia di dalam wilayah Tiongkok. Dan tentunya pemulihan ekonomi ini juga akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia, mengingat Tiongkok merupakan rekan dagang terbesar Indonesia dan sebagian besar bahan baku impor industri di Indonesia berasal dari Tiongkok, sehingga investor domestik pun merespon positif recovery atau pemulihan yang terjadi di Tiongkok dengan penguatan indeks harga saham gabungan yang saat ini ditutup dengan penguatan sebesar 1,7% atau indeks harga saham gabungan naik 75 poin di level 4.489. Nilai transaksi juga sudah terjadi sebesar 3,6 triliun di semua pasar. Penguatan pada indeks harga saham gabungan hari ini ditopang oleh penguatan signifikan yang terjadi pada sektor consumer goods atau barang-barang konsumsi sampai 5,7%. Terutama terjadi kenaikan pada saham Unilever sampai 8,9% dan kenaikan saham HM Sampurna sampai 3,95%. Selain itu, stimulus yang diberikan oleh Bank Sentral Tiongkok ini merupakan penurunan bunga acuan sebesar 2,4%. Maksud kami akan ada penurunan dari 2,4% menjadi 2,2%, di mana penurunan bunga acuan Bank Sentral Tiongkok ini dapat menambah dana atau menambah likuiditas di perbankan dalam negeri Tiongkok sebesar 50 miliar yen atau setara 7,1 miliar dolar Amerika Serikat. Penambahan dana di dalam Bank Tiongkok ini dapat mempermudah penyaluran kredit untuk dapat membenahi atau dapat memulihkan ekonomi bagi usaha-usaha yang terdampak di dalam Tiongkok. Dan kabar baiknya adalah saat ini aktivitas ekonomi di Tiongkok bulan Maret sudah menunjukkan pemulihan, bahkan sudah terjadi ekspansi. Data PMI menunjukkan angka 52 bagi industri manufaktur di Tiongkok, ini menunjukkan adanya ekspansi di bulan Maret tahun 2020. Dan ini kondisinya jauh lebih baik dibanding bulan Februari kemarin, di mana Tiongkok sempat menghentikan industrinya sama sekali, sehingga data PMI atau angkanya ini hanya berada di angka 35. Meski demikian, meskipun kabar baik ini dapat datang dari Tiongkok, namun investor juga masih memperhatikan kondisi ekonomi di luar wilayah Tiongkok yang saat ini masih melambat akibat penyebaran virus corona. Oleh karena itu, pergerakan indeks utama di kawasan Asia juga masih menguat, namun penguatannya terbatas. Kita lihat indeks Hang Seng saat ini menguat sebesar 0,6%. Straits Times juga penguatannya lebih turun dibandingkan pagi tadi, hanya sebesar 1,76%. Sementara indeks Nikkei hanya sudah mengalami penurunan sebesar 0,87%. Oleh karena itu, indeks harga saham gabungan pun hari ini masih berpotensi melemah di antara 4.265 sampai 4.600. Ade. Baik, Mercy, lalu bagaimana dengan pergerakan rupiah dan apa analisis dari para analis terkait juga prediksi pergerakan rupiah ini? Untuk pergerakan nilai tukar rupiah juga hari ini sangat fluktuatif karena meskipun ada kabar baik dari Tiongkok, namun investor juga masih mengantisipasi pelemahan ekonomi secara global. Oleh karena itu saat ini posisi rupiah melemah tipis sebesar 0,09% terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga posisi